Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah iman kita akan terus dibangun, bertumbuh, diteguhkan, dan dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup dan penolong, bahkan yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhanlah yang akan membukakan, menyingkapkan, dan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semua. Dan Roh Kudus, Engkau yang akan terus menyatakan, menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mika pasal 2 ayat 13. Saya bacakan. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jemaat dikasih Tuhan, pernah mendengar istilah breakthrough, terobosan, dan Tuhan adalah master of breakthrough. Jadi artinya Tuhan penerobos itu. Dikatakan menerobos akan maju di depan mereka. Ya, ada satu pribadi yang menerobos di depan. Ya, lalu mereka, ya, yang di belakangnya itu tinggal mengikuti. Ya, ikut menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang yang sudah diterobos itu. Digambarkan pintu gerbang itu tertutup pada mulanya. Wah, nggak bisa ditembus. Tetapi tiba-tiba si sang penerobos ini menerobos, ya, maju di depan barisan itu dan menerobos sehingga pintu gerbang itu terbuka. Lalu mereka, orang-orang ini berjalan melewati pintu gerbang dan keluar dari pintu gerbang itu. Lalu raja mereka berjalan terus di depan mereka. Siapa? Ya, penerobos yang menerobos itu. Raja itu berjalan di depan mereka. Siapa yang dimaksud? Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Ya, kepala di depan. Jadi artinya Tuhan sudah menerobos, membuka jalan bagi kita. Dan ketika sudah dibuka jalan, kita harus melangkah. Kita harus mengikuti kemana pemimpin kita ini. Ya, kemana Tuhan memimpin kita. Jadi sekalipun Tuhan sudah membuat terobosan terjadi, kalau kita tidak melangkah, maka tidak terjadi apa-apa. Maka hidup kita masih sama saja. Tetapi ketika Tuhan sudah menerobos, membuka jalan bagi kita, dan kita mulai melangkah, maka terjadi kemerdekaan di situ. Terjadi terobosan sehingga terjadi jalan keluar, dan terjadi kemenangan di sana. Cuma dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang bekerja di atas semuanya. Bukan gagal dan kuat kita. Kalau kita mengalami pergumulan dan mentok, nggak bisa lagi kita menerobos. Karena sepertinya dah pintu tertutup. Seakan-akan jalan buntu, nggak bisa lagi untuk kita bisa keluar dari situ. Ingatlah, kita punya Tuhan, master of breakthrough.
Jadi dia yang akan menerobos. Dia akan membuat pintu yang tertutup itu menjadi terbuka. Sehingga tadinya nggak ada jalan, jadi ada jalan. Sesungguhnya Tuhan yang berperkara. Dan Tuhan inilah yang akan memimpin. Dia akan berjalan di depan barisan itu. Nah, barisan kita orang-orang yang percaya, ikutilah kemana Tuhan melangkah. Jadi masih ingat bangsa Israel keluar dari Mesir, di hadapannya ada Laut Ebrau. Dan gak ada jalan lain. Mereka gak tahu mesti bagaimana. Dan percaya sungguh kuasa Tuhan yang luar biasa. Akhirnya laut bisa terbelah. Dan akhirnya mereka berjalan. Andai mereka gak berjalan, ya tetap saja mereka tidak bisa menang. Karena ada musuh yang menyerang mereka, yaitu pasukan dari Fir'aun. Nah, terobosan terjadi. Yang pertama, karena Tuhan berkuasa atas semua keadaan. Dan tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terobosan terjadi adalah ketika kita mengikuti. Ya, setelah penerobos maju di depan barisan itu, lalu menerobos. Ya, kita harus mengikuti. Ya, sampai kita keluar dari keadaan itu dan kita terbebas dari segala yang membelenggu, dari segala yang menutup jalan kita. Dan setelah itu jangan berhenti. Ya, raja mereka akan terus berjalan. Ya, di depan mereka dikatakan. Jadi biarlah Tuhan terus, pemimpin kita ini terus berjalan di depan kita. Ya, seperti bangsa Israel di padang gurun ada tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan ataupun tiang api itu berjalan, mereka harus berjalan. Kalau tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka harus berhenti. Ya, kalau malam itu ada tiang api, ya, sehingga mereka bisa menerangi mereka semua. Kalau siang itu udah tiang awan. Ya, jadi artinya itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan di sana. Jadi dengan adanya tiang awan, tiang api, itulah bangsa itu bisa mengerti kemana dan kapan mereka harus melangkah. Ya, dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan sedang buat terobosan terjadi atas hidup kita. Sehingga kita pasti bisa ya melewati setiap hal yang menutup jalan kita. Dialah yang menerobos. Setelah itu Tuhan jadikan dia sebagai kepala barisan kita. Artinya dia di depan kita. Kita mentaati, kita mengikuti kemana harus melangkah dan kapan harus melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita percaya maka tidak ada jalan buntu lagi. Tuhan pasti bisa menerobos apapun penghalangnya dan kita pasti berkemenangan di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Engkaulah penerobos itu Tuhan. Yang menerobos membuka jalan bagi kami. Berjalan di depan kami. Engkaulah Raja kami yang terus berjalan. Bahkan Engkaulah Tuhan yang akan terus membawa kami melewati segala keadaan. Bagian kami yang mempercayai dan mentaati mengikuti Engkau. Kami percaya tidak ada jalan buntu lagi. Tidak ada yang mustahil. Sebab Engkau Tuhan yang menerobos segala penghalang itu. Dan memberikan jalan keluar. Sehingga kami pasti bisa keluar dari setiap permasalahan. Dan berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari ini juga hidup kami. Mohon tuntunan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Dan dijauhkan kami celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.